menjadikan akikah itu seperti binatang yang dijadikan kurban juga, sama lah kayak kambing tadi sebagaimana sudah tersebut. Dan sunnah disedekahkan paha belakang daging akikah itu kepada bidan yang membidaninya. Nah, bidan yang membidani itu dapat tuh paha sapahaan mulai ujung batis yang batisnya sampai ke burit ini tuh, paha sapahaan yang sampai ke burit tuh, mulai kalingking batis sampai ke burit paha naranya itu sebelah batis kanan yang bagian belakang yang ada buritnya tuh. Nah itu sapahaan aja kita. Itu sunnah hukumnya lah. Karena sidin pang yang yang apa mencurat-curat kamu sidin ya kalau yang yang anak ini baru sudah kami kamu sidin sudah. Nah itu jadi bagus benar diberiin itu. Tapi seandainya pang kada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah fi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma damat sadat wal qadat salatan tafdahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa rizqina wa awladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aina ma kanu fi jami'il jihad wal bilad wa tunjina بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Akikah halaman 22. Semalam kurban sudahlah. Halaman 22 akikah, yaitu sunnah. Hukumnya sunnah muakkad bagi si wali kanak-kanak. Bisa kuitannya si wali itu, kalau kuitannya meninggal, abahnya kadada, mamanya meninggal juga, mbah melahirkan, maka kai hidup, kai walinya. Kainya meninggal dan sanaknya. Nah maka maksudnya di sini bukan hanya tertuju kepada orang tuanya, tapi walinya. Jadi sunnah muakkad bagi si wali memperbuatnya, maksudnya mengerjakan akikah itu untuk si anaknya tadi yang baru lahir. Dari umur 7 hari, afdolnya pas umur 7 hari dari kelahiran itu sampai dia balik. Amun sudah sampai balik, arti balik perempuan pernah haid sekali sudah balik. Kalau laki-laki keluar spermi berarti balik juga sudah. Maka hilanglah kesunahan bagi si wali tadi untuk mengakikahi. Cuma tetap dianjurkan bagi si ampun diri silahkan menghendak berakikah sendiri. Nah cuma bagi si wali hilang kesunahannya. Tapi misalnya pang anak sudah genal-genalan, sudah balik, si abahnya tadi hanyar aja sugihnya, mampu kawa akikahi juga ada bapak. Akikah ini kada waktu. Beda kalau kurban ada waktunya. Nah boleh aja silahkan itu. Cuma kada sunnah lagi. Tapi mau digawi boleh silahkan. Dapat pahala sunnah lah, dapat pahala bersedekah. Kan juga dibagi-bagi nih anunya, dagingnya. Cuma kini daging akikah ini hukumnya sunnah dimasaki. Dibagi mantah boleh aja, dibagi mantah, cuma lebih afdol dimasaki. Dimasaki hanya kiawi orang baca dua salamat makanan. Nah, atau kulir misalnya mengia orang bungkus-bungkus plastik bagi-bagi yang sudah masak, itu lebih afdol daripada membagi yang mentah apabila nintuh bakikah. Kalau bakurban itu wajib mantah. Ini yang mau tamatnya wajib mentah. Yang dibagi itu hukum asal lah, karena hukum itu kan berkembang lagi tuh, banyak pembahasannya. Cuma hukum asal wajib mentah dibagi dulu. Kecuali aja misalnya hendak menjulung ke yang berhak, sudah dapatan barataan, sudah di parak masjid situ dapatan barataan sudah yang kurban nih. Nah menjulung atau ada ya ampunnya itu, cuma ampunnya tuh menitipkan ke kita. Jadi ampunnya sipanakan dulu, orangnya masih madam di buli kampung.
Amun kada dimasaki ini buruk misalnya. Nah, maka boleh dimasaki dengan cara diawetkan misalnya, atau boleh jadi itu. Diulah sarden daging misalnya. Nah, boleh aja nih itu. Itu naranya ada sesuatu sebab yang mendatang. Nah, mun hukum asal wajib mantah yang dibagi itu kurban. Kalau masak kalau akikah sunnah masak. Sunnah mun wajib ada juga lah, cuma sunnah yang dimasak itu. Jika anak laki-laki sunnah 2 ikung. Nah, 2 ekor kambing. Sunnah. Amun seikung aja bang, kada apa-apa. Cuma mun duit banyak 2 ikung dan baimbai. Kada berkredit tuh. Kaina tahun ini kita seikung aja dulu, tahun kaina seikungnya bolehlah, amun duitnya terbatas boleh hai. Tapi amun duitnya banyak bagus diimbayakan. Dan jika anak perempuan seekor kambing saja. Hendak 2 ikung pang bagus saja. Kada apa-apa. Kalau pang misalnya kada binian just ikung aja. Bujur hai. Tapi mau hendak 2 kada apa-apa. Dapat pahala sedekah yang lebih banyak. Abah bus batu bara yuk. Anak bini-bini seikung aja. Rugi bandar. Seikung aja 10 ikung hantum situ sembelih. Ada apa-apa, ada masalah itu. Kada kalau pang mesti matangan binian seikung ya lalu 10 ikung haram kada. Malah bagus lagi. Binatang yang dijadikan akikah itu seperti binatang yang dijadikan kurban juga, sama lah kayak kambing tadi sebagaimana sudah tersebut. Dan sunnah disedekahkan paha belakang daging akikah itu kepada bidan yang membidaninya. Nah, bidan yang membidani itu dapat tuh paha sapahaan mulai ujung batisnya sampai ke burit ini tuh paha sapahaan yang sampai ke burit tuh, mulai kalingking batis sampai sa burit paha naranya itu sebelah batis kanan yang bagian belakang yang ada buritnya tuh. Nah itu sapahaan aja kita. Itu sunnah hukumnya lah, karena sidin pang yang yang apa mencurat-curat kamu sidin ya kalau yang yang anak ini baru sudah kami kamu sidin sudah. Nah, itu jadi bagus benar diberiin itu. Tapi seandainya pang kada apa-apa karena sudah ada diberi duit misalnya. Nah, sama aja sudah hukumnya itu. Cuma seandainya bakikah diutamakan itu. Nah. Dan yang selainnya itu artinya sisa dari yang paha belakang tadi tuh dimasak dengan masak manis. Nah, karih manis, bastik manis, masak habang manis, asal ada manis-manisnya. Jangan yang masin, apalagi masam, berarti sayur asam jangan tuh lah. Nah ini sunnah manis. Nah supaya kina anak kita tuh manisan juga. Nah itu. Jadi ucapannya manis, perilakunya manis. Nah itu. Dimakankan untuk ahlinya, untuk keluarganya dulu. Ya keluarga dapat juga. Dan sanaknya, marinanya, sekeluargaan dapat juga, dan jirannya. Nah, jadi untuk akikah ini paling utama benar keluarga yang betahuan lawan tetangga higa mahiga. Aduh, saya yang kia orang Palestina kejauhan, yang papar kita aja dulu. Aku bakikah aja kirim ke Palestina aja. Nah, ini tetangga dulu. Mau hendak mengirim ke Palestina tuh lain lagi urusannya, lain yang urusan akikah ini anunya. Dan sunnah. Nah kenapa jiran didahulukan? Karena jiran ini paling pamulaan tahu bahwa kita itu baanakan kan jiran yang tahu ya kalau lawan pun bilangin ada apa-apa terjadi apa-apa pak jiran tetangga yang menolongi pamulaan. Nah itu makanya diutamakan benar. Bolehlah memakan yang akikah ini non muslim boleh. Kalau akikah boleh aja. Kalaunya non muslimnya itu tetangga kita, maksudnya pahamlah. Betatai lawan non muslim nih. Jiran kada nih. Jiran tetangga junarnya. Nah, boleh aja nya makan bisa ruwi boleh aja juga nya makan. Akikah tadi. Beda kalau kurban. Kalau kurban tuh wajib orang Islam yang menerima yang fakir miskin. Nah, kalaunya fakir miskin tapi non muslim, nah itu sebenarnya kada boleh.
Tapi atas dasar kemanusiaan cari caranya. Kada boleh langsung panitia menjulung ke yang non muslim itu, kada boleh, karena itu hak fakir miskin orang Islam. Maka caranya kayak apa? Nah, orang yang fakir miskin orang Islam ini tak kebetulan banyak dapat 10 bungkus ini dapat, nah orang yang 10 bungkus ini memberi lawan yang non muslim ini, atau boleh nak itu. Jadi yang diberiakan tuh haknya yang sudah ia terima, jadinya memberi boleh nih tuh. Misal nang ini nah, si ulun fakir miskin, ulun ini sudah diketahui bubuhan panitia biasa tetangga non muslim dan orangnya fakir miskin juga, maka si panitia ini bapintar-pintar aja memikirkan supaya tarasa juga, maka ada hilah jika kita ada solusi. Nah maka ulun ini talabih diberi oleh panitia supaya kena ulun memberi pulang lawan orang yang dihiga ulun ini. Nah itu caranya, pahamailah. Jangan langsung non muslim diberi kupon, itu kada boleh, itu haram hukumnya. Nah jadi ada solusi namanya cara kayak itu. Tapi jangan juga kada diberi. Kenapa? Nah itu bang tadi kasihan karena fakir miskin, kecualinya memang sudah sugih berdahulu kada apa-apa, kada masalah. Nah itu atas dasar kemanusiaan naranya, seagama sakampung ya kita ya. Kalau itu paham itulah, kalau kau gagal paham kena. Dan sunnah menamainya itu, menamai si anak tadi dengan nama yang baik-baik, seperti ini paling abdol, nah Abdullah. Nomor 2 paling abdal Abdurrahman. Nah, nomor 1 paling abdal Abdullah. Nomor 2 paling abdal Abdurrahman. Naran laki-laki, kalunya laki-laki. Dan seumpamanya yang lainnya kayak yang bersandar kepada nama-nama Asmaul Husna. Abdul Basit misalnya, Abdul Khaliq, Abdul Raub. Nah itu pemulaan dulu. Boleh berpindah ke wilayah kedua, yaitu nama-nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih 200 nama Nabi kita nih. Buka di kitab Dalail ya, kalau lebih 200. Nah, Muhammad ke Ahmad ke Taha ke Yasin, ke tuh Nabi kita bertanto. Silahkan aja pilih. Jangan Donald Trump dan anak. Jauh benar. Nah, apa yang diambil ya, kalau diambil berakat ke dia juga. Naran anak John London. Bapak John London naran. Hati-hatilah, sebab kena naran anak ini mempengaruhi lawan kepribadian akhlaknya. Sejahat-jahatnya manusia, tapi narannya Muhammad kada dimatikan oleh Allah, melainkan nya dibukakan pintu taubat dulu. Nah, maling, perampok, tapi sekali dilihat KTP Muhammad naran, lihati aja kena matinya. Kada mati, melainkan dibukakan pintu taubat dulu. Barakat nama Muhammad. Oh, bagus benar kelakuan. Tapi sekali naran John London. Hati-hati aja pian. Siapa tahu kena ada cara-cara timbul husul khatimah kan matinya. Karena seseorang tuh digabung, dikumpul dengan orang yang dicintainya. Abahnya tentu cinta dengan John London sampai mendaranya anak John London. Ya kalau, nah hati-hati. Atau nama-nama para nabi, narani anak Musa, kada gaul jeung Musa jeung bersupan ini jangan Musa aja, kada gaul bener aja. Hah? Ayo tambahi John Musa. Malaikat pulang bingung. Dan nama-nama orang solehin. Nah, nama-nama orang solehin, banyak nama orang soleh. Misalnya naran guru sekumpul ya, kalau nama anak guru sekumpul siapa? Ahmad Muhammad Amin Badali. Apa garang arti Badali itu? Apa arti Badali? Penggantiku kah? Nah, jadi kalau pian menerani anak Muhammad Amin aja Badalinya tinggal. Gara-gara kada paham buat Badali juga. Narani anak Muhammad Amin Badali, yang abah pandaduan.
lalu mengganti abah jadi pendeduan kan akhirnya. Kan badali itu pengganti kok. Paham lebih? Nah, kalau guru sekumpul wajar menerima anak naran sidin, naran badali itu karena guru sekumpulnya kayak apa, mengganti kayak sidin. Nah, makanya betakun dulu lawan yang paham. Ahmad Hapi badali aja, bobot badali. Kayak apa naran abah, naran yang kakak dan abah mamanya kayak apa? Pangulir beribadah, pas anak pangulir juga. Tapi sudah terlanjur ada bapak aing, ada bapak aing. Sudah terlanjur. Banyak beneran terlanjur nih yang ada bagian ulun. Dan sunnah mencukur kepala kanak-kanak itu lalu ditimbang rambutnya dengan setimbang berapa gram. Nah, misalnya gramnya ditimbang 2 gram rambutnya tadi. Tapi ini cukur habis lah. Namun kita tadi kan biasanya cukurnya kan dicukur habis loh. Ini cukur habis. Sedangkan waktu yang kita yang betas miyah itu cukur tabarukan aja nih tuh. Cukur lain cukur habis. Jadi cukur habis itu bakalina lawan ahlinya yang mencukur, kada kawa yang ustad yang kada ahli mencukur. Ulun aja rajin asam gitu-gitu mencukur tuh kalau kebelah cucuk. Nah, jadi ada yang ahlinya tukang cukur. Lalu cukur yang begundul-gundul habis, yang rambut yang bekas dalam parut ini, kan rambut keluar loh. Cukur habis ditimbang berapa gram? Oh, ternyata 5 gram. Nah, berarti kita sunnah bersedekah senilai 5 gram emas. Itu maksudnya amun yang rambut yang ditatak yang ustadz waktu naran itu sedikit bener nih tuh. Tatak sedikit, itu kan ada bilang ada baratnya lalu-lalu. Kada kawan itu diukur. Paham itulah, itu tabarukan aja, ada niat ustadz, ada niatnya. Apa kan itu niatnya ya lo, ada tuh niatnya itu, ada bacaannya aja kita. Kan sebarang tatak mang itu. Nah, jelas saya itulah. Jadi ditimbang rambutnya dengan emas atau perak berapa gram? Oh ternyata 5 gram, maka 5 gram emas atau 5 gram perak terserah aja. Nilai duitnya yang disedekahkan lah. Dan disedekahkan kepada fakir miskin. Ini mun kita sugih, mun kada sugih bang, ada apa bungkus sambil baca salawat. Nah salawat itu kan gantian sedekah juga. Dan sunnah bagi anak yang baru lahir itu digosokkan kurma yang manis nih, atau sesuatu yang manis ke dalam langit-langitannya. Nah jadi abahnya sebenarnya langsung yang pas mbah dilahirakan tuh, mbah yang sudah yang pina bersih segala macam bersih. Nah, mbah sudah yang kawa sudah menyusu sudah juga apa sudah ya, kalau sudah yang ibaratnya tuh siap sudah menerima makanan di muntong nih. Kalau orang bahari itu langsung aja, kada yang mahadang sudah yang berbulan-bulan sudah makan macam-macam dimakannya sudah, pisang sudah, gumbili sudah, jaring sudah juga, hanyar yang kurma itu tadudi sebenarnya. Jadi yang pamulaan itu yang kurma atau nomor 2 lah, susu nomor 1 ya, kalau kan ibarat susu itu langsung misalnya disusui oleh yang ibunya nih, nah nomor 2-nya kurma yang manis-manis berdahulu. Caranya nah pakai telunjuk boleh, jari manis boleh, terserah aja yang mana yang ada. Kenapa enggak kelingking Ustaz tujaknya yang nininya kada ada bisi, kelingking aja bisi, kelingking aja sesuaikan juga dong keadaan. Nah kurma tadi ini kita abahnya nih, nah, dilumatakan supaya halus-halus benar. Anda akan kalangitan di atasnya, jangan di sini. Kebanyakan yang ada paham di bibir aja. Nah, penjajah anak bikin cuy aku aja. Nah, masukkan yang jari jit masukkan cuma ke atas langit-langitannya. Jadi tataguk sampai tataguk. Tapi jangan sabigian tuh dimasukkan. Nah, rasa kurmanya itu makanya dilumat tadi. Kalau orang soleh, orang wali Allah Ta'ala, misal guru sekumpul misalnya. Nah, kita minta supaya sidin itu malumat lawan muntung sidin dulu. Jadi yang dimasukkan ke muntung anak kita tuh bercampur dengan air liur sidin. Nah, itu bagus. Abdul lagi nih tuh. Abdul lagi mengambil barakah darahnya. Wahabi kada percaya. Kada percaya silahkan keluar. Wahabi itu. Kada jago bakami aja kai. Nah, kai bakami aja. Ini kisah ya, kalau yang kayak ini bisa kada percaya bon Wahabi.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah maludahi muntung kananakan yang bapandir agak. Bah diludahi sidin langsung lancar bapandir. Nah, itu ada di kitab tulisannya kada yang begayan tuh. Kita tuh jangan menyalahkan karena kita kada tahu, itu aja. Menyalahkan karena kada tahu. Jadi anu benar tuh apa? Sangat kada pintar menyalahkan, padahal seorang menyalahkan ini kada tahu. Kada pintar narannya. Pasantren kilat seminggu. Cuma kebetulan pertumbuhan tuh lancar, jadi menyangkut langsung di sini. Mudah benar menyalah-nyalahkan orang. Itu salah, itu hadisnya palsu, itu kada bujur. Nyawa sakulah di mana dulu? Nah, banyak nang gitu ya kalau. Jadi kita maklum aja lah kalau nyadi yang itu hadisnya Allah aja. Moha aja kita nih. Orang lihati orang sakulah di mana, seorang sakulah di mana. Jangan mudah menyalahkan, tapi ulun maklum aja pang. Karena mulai memang pengikutnya mulai asal-asal ketujuh menyalahkan orang juga. Sudah tradisi. Bubuhan leluhur, bubuhan Wahabin itu yang ketujuh menyalahkan bubuhan kita Ahlussunnah wal Jamaah ini, leluhurnya itu Khawarij. Mereka itu jangankan kita, Sayyidina Ali pun dikafirkannya. Padahal Sayyidina Ali itu babul ilmi, minantu nabi, pemuda pemimpin yang dalam surga, pemudanya pemimpin pemuda tuh Sayyidina Ali, minantu nabi pulang. Jadi jamin masuk surga pulang, khulafaur rasyidin pulang, wani bubuhan Khawarij itu yang leluhurnya Wahabi nih mengkafirkan. Apalagi kita yang wawalaan begini dikafirkannya. Jadi harap maklum aja kita. Nah. Cuma kita yang aswajannya jangan umpatan lah, jangan umpatan. Bila sembahyang bibir rangkang, awas hati-hati. Jangan umpatan bibir rangkang. Ulun curiga tuh bibir rangkang tuh jangan-jangan bangkak butuhnya itu nah. Curiga. Kita Kalimantan, wilayah Datu Kalampayan. Imam Syafi'i fikihnya tauhid Asy'ari Maturidi. Tasawuf Imam Ghazali, Imam Junaid Al-Baghdadi. Nah, dalam kitab Datu Kalampayan jelas aturan cara sembahyang kayak apa. Sakilan antara batis kanan dan batis kiri. Nah, jangan umpatan kita lawan orang hanyar. Kita umpatan. Jelas saya inilah. Nah, karena bila ada orang tata sembahyang ada pina babi rangkang jejak sebelah batis itu. Kisahnya aja ulun kada kisahnya. Ulun melihat jangkut ning kada bani. Kada apa-apa banglah, cuma memang supaya kita jangan pina baharat-harat bubuhannya itu nah. Ya kalau coba jangan baharat-harat. Ya buan kita ini bila berdiam sakahandaknya pian. Nah itu. Jadi macam-macam anunya tuh, jadi kita ada kalanya jo menjelaskan. Nah, menjelaskan. Ayo bubuhan Wahabi bon siapakah bila hendak memprotes datangi ke rumah ulun. Kada usah mengumin-ngumin di Facebook segala macam yang kada bagus ya kalau. Silahkan datang, bawa kitabnya apa dalilnya mak. Ya kita paling ulun bawa ngopi nah hampian. Kada usah komen akun palsu. Datangi orangnya langsung. Insya Allah kanyang parut pian kada betah bang. Nah, dan sunnah dibacakan inna anzalnahu surah Al-Qadar lah hingga akhirnya surah itu di telinga kanan. Nah, itu pas Mbah bangun. Nah, ini abahnya makam paham. Mun yang kuitan yang bini kan kada kawal baurat masih hanyar yang kada kawal kah. Nah, jadi abahnya paham. Sakalinya abahnya kada hafal surah Anzalna. Nah, kayak ada papa batating buku. Nah, batating buku. Bacakan surah Anzalna.
Dan demikian pula sunnah diajankan, dibangkan pada telinganya yang kanan dan dikamatkan pada telinga yang kiri. Oh gini mesti majanakan sekalinya Allah mahdini fiman hadait ya. Ada sakulah bangalihai. Orang ajan tepenya kagugugupan lah tanya Allah mahdini fiman hadait bacaannya. Dan dibangkan pada telinga kanan dan dikamatkan pada telinga yang kiri. Mudah-mudahan anak itu menjadi baik budi pekertinya nanti dan terpelihara daripada segala kejahatan. Nah itu. Nah ini ringkas benar lah panjang penjelasannya lagi nah. Insya Allah kita sambung lah. Waktunya habis. Wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.